Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat sore teman-teman historical semua. Gak kerasa nih udah 2 bulan kita nggak nyapa teman-teman semua karena ada pandemi seperti ini. Semoga cepat usai pandemi ini biar kita bisa explore dan menelusuri tempat-tempat bersejarah buat kita berbagi cerita sama teman-teman semua di rumah. Dan siang ini saya yang sendiri, saya sama salah satu dari kru historical channel yang biasanya behind the scene di balik layar. Tapi siang ini dia mulai menunjukkan dirinya. Silakan Mas Randy. Perkenalkan, nama saya Randy Fadilah, biasa dipanggil Randy. Saya salah satu anggota dari Historical Channel. Oke, jadi siang ini kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan teman-teman waktu kita kumpul-kumpul. Beberapa pertanyaan yang karena kita tuh termasuk anak-anak yang sering explore ya, sering berpetualang, jadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan mitos-mitos yang sering berkembang di masyarakat. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kemarin pas kita kumpul-kumpulkan. Ya, pertanyaan yang pertama, apa benar apabila kita mandi tengah malam kita bisa bikin arep-arep mas? Pertanyaan yang sering kita temui, arep-arep atau sleep paralysis atau ketindihan biasanya kalau di istilah Jawanya. Ini kan pertanyaannya kan, apa benar kalau mandi tengah malam itu bisa bikin arep-arep? Kalau mandi tengah malam sendiri sebetulnya kalau ditinjau dari segi kesehatan ada beberapa jam-jam yang menjelaskan waktu-waktu yang baik untuk mandi. Tapi kalau untuk tengah malam sendiri biasanya kalau dari orang-orang dulu, orang-orang tua kita sampai aku sendiri biasanya itu mengambil mulai jam 3 pagi sampai menjelang subuh. Bukannya tengah malam seperti lewat dari jam 10 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 1. Itu aku nggak melakukan seperti itu, nggak mandi di jam-jam seperti itu. Katanya bisa menimbulkan arep-arep, bisa dikatakan iya, karena saat itu badan yang terkena air sudah terlalu capek, kemudian dia terkena air, dibawa istirahat. Pada saat istirahat ada beberapa otot yang kejang ataupun saraf-saraf yang kejang, sehingga bisa menimbulkan arep-arep itu sendiri. Ya, pertanyaan nomor 2 mas, apa benar kalau kita nunjuk ke arah kuburan itu bisa dimimpiin arwah? Untuk dimimpiin arwah pribadi belum pernah ngalamin sih, cuma kalau cara orang dulu, kalau makam itu kan tempat yang sakral, tempat leluhur kita disemayamkan, tempat mbah-mbah kita diistirahatkan, dan juga perlu menjaga adab sopan santun ketika masuk. Untuk menunjuk ke arah makam kemudian dimimpiin arwah itu sebetulnya mungkin aku bilang ya, mungkin dikatakan mitos yang berkembang, tapi aku sendiri belum pernah ngalamin, jadi aku belum bisa share. Cuma kalau misal larangan untuk membaca nama-nama di nisan, kan ada batu nisan tuh. Nah, di batu nisan itu biasanya tertulis nama dari mayit yang dikuburkan di situ. Nah, kalau itu kita memang dilarang untuk iseng-iseng baca-baca gitu. Soalnya apa? Itu bisa mewariskan sifat gampang lupa buat kita. Kalau caranya orang dulu itu seperti itu. Kalau untuk menunjuk ke arah makam terus bisa dimimpin arwah, belum pernah sih mengalami kasus seperti itu. Pertanyaan yang ketiga ini mas, apa mitos atau fakta ini mas, bicara kasar di tempat yang dianggap angker? Bicara kasar di tempat yang dianggap angker, kalau sama kameramen sendiri yang pernah explore, kita gimana rasanya? Mungkin kan begitu masuk tempat yang dianggap angker atau sakral, lebih menjaga tata krama, lebih menjaga sopan juga kalau kita kayak Mas Randy kan seorang petualang, dia suka mendaki gunung kemana-mana, itu kan juga pasti kan sudah tahu dengan aturan-aturan yang tidak tertulis seperti itu. Kalau misal sampai dilanggar, mungkin beberapa kemungkinan ya. Kalau yang di gunung mungkin ada yang dikatakan mungkin dia tersesat atau hilang atau tidak bisa pulang, atau mungkin Mas Randy punya pengalaman mungkin waktu naik gunung
ketika melewati beberapa titik-titik atau pos-pos yang dinilai angker. Kalau saya sendiri sih biasanya kalau di titik-titik angker itu ya harus bicara sopan, terus kadang juga doa, ya gitu aja sih mas. Memang beberapa aturan yang tidak tertulis di tempat-tempat angker memang perlu kita patuhi, bukan sekedar disampaikan berbelas karena kan apa yang kita lakukan biasanya akan berimpact imbas kepada diri kita sendiri. Kalau itu sih bisa aku katakan berdasarkan pengalaman itu fakta. Keempat nih mas, mengusap tanah kuburan ke kulit luar mata dapat melihat demit. Demit, artinya demit ya. Berarti di tanahnya itu diambil terus diusap-usap kayak gitu ya, berarti langsung bisa lihat. Untuk melihat makhluk seperti itu dengan media tanah makam udah dikenal sih dari dulu. Beberapa teman-teman juga pernah ada yang membuktikan. Juga ada beberapa cara sih sebetulnya untuk bisa melihat hal seperti itu dengan media tanah makam. Tidak semua tanah makam yang langsung bisa diambil terus kita ambil terus langsung kelihatan tuh. Pengalaman sih kayaknya enggak. Untuk pemakaman umum mungkin beberapa orang-orang yang bisa punya kemampuan khusus, mungkin dia diambil, tanah itu diambil kemudian diberi power tertentu, diberi spirit tertentu baru digunakan untuk bisa melihat hal seperti itu. Kalau pengalamannya dulu di Cirebon di Cirebon salah satu area pemakaman yang memang tanahnya sudah terkenal dengan keangkerannya, bahkan tanpa ditirakati atau tanpa diberikan spirit power khusus, itu memang dari bawaan dari sana sudah mengandung energi kayak gitu loh mas. Kelima ini mas, kalau kita nyisir di depan kaca malam-malam itu apa bener di belakang kita ada demit lagi? Demit, bahasanya demit ya, Iya. soalnya bahasanya demit. Kamu sendiri gimana, pernah ngalamin nggak? Kalau ngalamin sih belum, tapi kalau nyoba pernah, tapi nggak ada itu loh. Nggak sampai ada efek kayak gitu ya. Dengan nyisir malam-malam, di belakangnya ada seperti itulah ya. Sendiri soalnya ini kan mitos ya, jadi kita nggak bisa bilang ini fakta atau apa, cuma ini berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang pernah cerita dan juga pengalaman yang aku sendiri pernah alami. Kalau untuk menyisir malam-malam sih dari segi estetika, dari segi etika mungkin kurang sopan, karena kan malam-malam itu zaman dahulu penerangan masih sulit sehingga takutnya ada rambut yang tercecer jatuh ke bawah dan juga mengotori tempat kayak gitu. Terus kalau untuk yang berkembang yang pernah aku alami, kalau masalah menyisir jangan menggunakan sisir yang udah ompong Yang berapa ya? Nah, kalau kita punya sisir kita terus udah sebagian di itu berapa, itu jangan dipakai, itu udah nggak boleh. Tapi kalau untuk menyisir di malam hari ya teman-teman bisa coba deh. Mungkin di belakang ada Pertanyaan yang keenam, apabila kita makan buah terus bijinya itu dimakan, apa benar bisa tumbuh di usus? ngaco ya. Apa sih bisa tumbuh di usus? Belum pernah ngalami hal-hal seperti itu. Kalau itu kan itu sebetulnya itu himbauan untuk orang tua supaya kita kalau makan itu lebih hati-hati, lebih cermat. Jadi nggak asal kita ngupas buah terus langsung dipotong-potong langsung dimakan tuh enggak. Jadi biar kita sabar, telaten, kalau ngupas buah tuh dibersihin dulu, bijinya dibersihin dulu. Untuk melatih kesabaran sama ketelatenan sebetulnya sih, bukan tumbuh di usus, enggak kan. Di perut kan udah ada enzim-enzim yang menghancurkan biji-biji gitu. Pertanyaan yang ketujuh ini mas, apabila seseorang yang menabrak kucing maka dirinya akan celaka, apa itu benar atau enggak? Menabrak kucing dirinya celaka atau tidak? Jadi belum pernah
mengalami itu belum pernah, cuma yang sangat terdengar kalau kita nabrak kucing terus mengalami sial gitu ya. Sebetulnya karena kalau dalam ajaran agama Islam kan kucing salah satu hewan yang kesayangan ya, kesayangan Nabi. Terus kalau kita nabrak apa iya terus tiba-tiba kita dapat sial. Sebetulnya yang penting kalau misal kita sampai amit-amitnya nih ya, nah asasnya jangan sampai terjadi kita nabrak kucing terus dia sampai mati terkapar di jalan, sebisa mungkin jangan kita tinggalin gitu aja, langsung kita ambil terus kita bungkus terus kita bawa pulang. Kalau kita misal masih di perjalanan pulang, kita bungkus, kita kuburkan yang layak. Nah kalau cara orang tua dulu biasanya dikuburkan dengan pakaian yang kita pakai saat kita nabrak. Misal kita pakai baju kaos ini, terus kita naik motor dan sengaja ada kucing lewat, kita tabrak terus mati lah. Terus baju yang kita pakai ini kita jadiin kafan buat kucing itu, terus kita kubur secara layak. Setelah itu kalau cara dulu ya, kalau sekarang mungkin entah masih dipraktekkan atau enggak, biasanya ada selamatan kecil-kecilan sih. Selamatan kecil-kecilan mungkin kalau sekarang praktisnya kita mungkin masak nasi kuning nih, masak nasi kuning atau beserta lauk pauknya yang lengkap, terus dibagikan ke tetangga sekitar. Niatnya untuk bersedekah, untuk menolak hal-hal yang tidak diinginkan dari tabrakan itu, ya bisa menolak hal-hal yang negatif lah. Pertanyaan yang ke-8 ini Mas, apa benar kalau kita makan tidak habis itu ayam kita bisa mati? Lagi nih Jawa banget ya, sebetulnya berkembang di Jawa. Kenapa kalau kita makan gak habis terus ayam kita bisa mati? Nah secara logika kan udah kita kenal lah, kalau kita makan gak habis otomatis kan kalau orang-orang zaman dulu kan biasanya kan suka ternak ayam, ternak bebek. Sebetulnya sih bukan cuma ayam aja, bisa bebek, bisa hewan-hewan lain mungkin. Biasanya kalau makan gak habis, sisa makanan itu dikumpulkan terus dikasihin ke binatang ternak. Kalau misal kebiasaan kita yang tidak menghabiskan makanan itu jadi habit, kebiasaan terus menerus, kan otomatis setiap hari nih kita kasih binatang peliharaan sama sisa makanan kita. Otomatis karena mereka rajin makan, mereka rajin gemuk, mereka gemuk, subur, dan cepat disembelih, cepat dimasak. Nah itu, jadi dia banyak makan, akhirnya dagingnya banyak, dia tumbuh besar. Akhirnya kan sang pemilik biasanya, oh ini udah badannya udah bagus nih, udah bisa dijual. Nah itu bikin cepat mati karena dia udah layak potong biasanya. Lagi yang ke-9, apa benar kalau kita menyapu tidak bersih itu jodoh kita nggak cantik dan nggak ganteng Mas? Cantik nggak ganteng? Nyapu nggak bersih, jodohnya nggak cantik nggak ganteng. Ya. Bisa dilogika sih sebetulnya, bukan mitos ataupun apa yang bisa dilogika. Kalau kita nggak menjaga kebersihan, orang-orang kan otomatis kurang serak sama kita jarang mandi, atau kan mungkin otomatis kita beraroma kurang sedap. Kita jarang mandi, otomatis tampilan kita kan kurang fresh, kurang segar, berkaca-kacakan dan sebagainya. Terus apa hubungannya kalau kita nyapu nggak bersih, kemudian jodohnya nggak cantik atau nggak cakep? Mungkin karena orang yang gimana sih ya, kalau pandangan pertama masing-masing orang kan, aku ngerasa aku kayak gini nih. Nah dia kan otomatis juga cari yang bisa menyamai kayak dia, kepribadian juga, tampilan juga kadang kan. Misal aku suka tampilanku kayak gini nih, stylenya cool, otomatis kan dia cari cara yang cantik kan, cara yang cantik yang masih. Terus kalau misal itu kan larinya ke kebiasaan, berarti dia itu nggak menjaga kebersihan, dia tipikal orang yang kurang detail sama kebersihan. Jadi kan orang kayaknya dari kebersihan lingkungan sekitarnya aja kayak gitu, masa ya jangan-jangan nanti kebersihan dirinya sendiri dia kurang jaga. Jadi mungkin
otomatis bisa kan. Tapi itu untuk zaman sekarang bagus sih diterapkan, tapi masalah ganteng atau cantik atau tidak itu kembali ke personal masing-masing ya, kembali ke tampilan kalian masing-masing. Ini Mas ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Apa benar kalau kita bersiul di malam hari dapat mengundang demit lagi Mas? Demit ya, bahasanya demit ya. Bersiul malam hari bisa memanggil demit. Malam hari itu kan ketika aktivitas manusia udah kurang Untuk beristirahat ya Mas? Iya, untuk beristirahat, terus ya istirahat segala, meminimalisir aktivitas fisik, dan aktivitas mereka dimulai biasanya kan mulai ketika habis maghrib sampai menjelang subuh, itu aktivitas mereka mulai. Terus kalau bersiul tengah malam bisa memanggil hantu atau mendatangkan hantu. Bukan mendatangkan sih, karena malam kan hening dan mereka kadang suka tertarik dengan hal-hal yang aneh, hal-hal yang tiba-tiba muncul gitu loh, yang nggak biasa. Malam-malam tiba-tiba ada suara orang bersiul, kan itu kan nggak umum. Dan biasanya mereka mendekat sih, coba mendekat supaya apa tuh, coba penasaran kan. Ibaratnya kalau kita pakai wangi-wangi malam-malam biasanya, kalau kita memakai sesuatu yang harum, kita membakar sesuatu yang harum, kita membakar sih pokoknya yang beraroma tajam lah. Biasanya sih sedikit banyak Bisa memanggil ya Mas? iya, walaupun sih enggak sih, cuma bikin mereka tertarik aja, mereka kepo, apaan sih apa wangi-wangi malam-malam, wangi-wangi bau, misal malam-malam bau bakaran ayam lah, malam-malam bau bakaran singkong lah, ini kan mereka apa sih malam-malam ada kayak gini. Nggak mengganggu sih, kadang kan cuma pengen kepo aja itu apa, cuma mengobati rasa ingin tahu mereka sih, nggak sampai memanggil. Ini Mas pertanyaan dari teman-teman lagi. Apa benar kalau kita makan atau duduk di ambang pintu pamali itu pamali? Kan duduk di ambang pintu itu pamali. Nanti orang tua kan selalu larang kita makan di meja makan, kan yang sopan. Kan misal tangannya di satu, terus yang satu yang tangan kanan pakai tangannya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh main HP atau segala macam. Itu tradisi luhur Jawa banget, aku Jawa banget masih ngalami dulu kayak gitu. Terus duduk makan atau duduk di ambang pintu, karena pintu kan tempat lalu lalang orang, iya tempat lalu lalang orang, aktivitas segala macam. Bikin pamali, kalau kata orang dulu pamalinya itu satu bikin susah jodoh. Biasanya kalau dulu yang suka makan di depan pintu itu biasanya cewek-cewek, karena kalau zaman dulu kan yang laki-laki biasanya mereka ke kebun, ke sawah, mereka kerja di luar rumah. Nah yang di rumah ngurusin rumah tangga itu cewek-cewek, anak perempuan lah atau istrinya atau dari adik-adik perempuannya lah gitu. Kalau dia duduk di ambang pintu, makan di ambang pintu, otomatis kalau orang lihat itu kesannya kurang sopan. Dan kalau zaman sekarang tuh kesannya ilfil loh, kok cewek-cewek kayak gitu, harusnya kan dia di dalam lebih sopan. Nah, kembali ke etika sih. Mas ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Apa benar ketika burung gagak hinggap di atas rumah pertanda akan ada seorang yang sakit parah atau bahkan meninggal dunia? Burung gagak yang Hinggap di di atas atas rumah. Zaman sekarang burung gagak agak susah ditemui ya, sebagai mereka untuk biasanya katanya ada yang sakit terus meninggal. Kalau burung gagak belum pernah. Terus sih kalau aku sendiri mengalami kasus seperti itu belum pernah. Cuma kalau untuk yang katanya orang yang sakit itu karena hewan-hewan kan mereka punya sensor yang lebih tajam dari manusia, mereka lebih bisa menangkap sinyal-sinyal yang gelombang-gelombang yang lebih rendah frekuensinya dari manusia, seperti orang yang akan sakit atau orang yang akan meninggal. Seperti halnya kayak di laut tuh, kalau pas mau ada tsunami kan ada ikan itu, yang ikan dewa yang muncul, terus anjing-anjing yang
waktu kejadian gempa di Jepang kan mereka nggak tenang, mereka lari-lari di dalam rumah karena binatang itu lebih rentan menangkap gelombang yang di luar kemampuan manusia sih, dia gelombang yang frekuensinya lebih rendah dari manusia. Itu sih. Kalau untuk burung gawaknya sendiri aku belum pernah. Mas, pertanyaan yang terakhir dari teman-teman historical, ketika kita tidur di atap terbuka dianggap pamali itu kenapa, Mas? Pamali tidur di atap yang terbuka. Oh, maksudnya gini, itu yang ngasih pertanyaan ngaco tuh. Di atap terbuka maksudnya atap tidur di ruangan yang belum dikasih Ethernet atasnya loh, jadi dia itu kuda-kudanya itu masih kelihatan, kuda-kuda palangnya sama rangka-rangkanya itu masih kelihatan. Jadi kita nggak boleh tidur di bawah situ. Contohnya kayak kalau di kita rumah-rumah joglo kan, dia kan tanpa Ethernet, tanpa apa sih, pelang-pelang gitu, jadi cuma langsung kuda-kuda di joglonya di penumpangnya kan pelang gitu. Kita nggak boleh tidur di bawah apa itu kuda-kudanya, di bawah kuda-kudanya sama palang-palangnya. Karena apa? Kemungkinan bisa bikin yang tadi, yang pertanyaan pertama, bisa bikin sleep paralysis atau ketindihan atau apa. Terima kasih telah mampir ke channel kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa ada sisi positifnya. Karena setiap pamali ataupun hal-hal yang dilarang pasti punya sisi positif yang tersimpan buat kehidupan manusia.